Laga Big Match akan kembali lagi tersaji di Liga Inggris yang akan mempertemukan Arsenal sebagai tuan rumah akan kedatangan tamunya yaitu Manchester City yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 1 Januari dan bermain pada pukul 19.30 dan akan bermain di stadionnya Arsenal yaitu Emirates Stadium. Dan di sini saya hanya ingin memprediksi skornya itu sesuai atau berdasarkan dari data kedua tim yang dimiliki. Jadi di sini saya bukan membela Arsenal atau Manchester City, tapi di sini saya netral. Dan di sini saya memprediksi skor itu bukan sesuai dari insting feeling saya ya, tapi semuanya berdasarkan dari data. Maka dari itu jangan di skip ya video ini hingga akhir, karena pastinya kalau di skip nanti kalian bingung kenapa kesimpulan prediksi skornya seperti ini hasilnya gitu. Dan kembali lagi juga saya harus ingatkan bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan di sini saya hanya memprediksi sesuai dari fakta data kedua tim yang dimiliki baik Arsenal dan Manchester City. Langsung kita mempreview kedua tim ini bagaimana. Arsenal dan Manchester City sama-sama berada di segmen papan atas Liga Inggris. Jika Manchester City berada di peringkat pertama dan Arsenal berada di peringkat keempat, artinya sama-sama masih di segmen papan atas Liga Inggris. Maka dari itu standar yang saya akan berikan kepada kedua tim mengikuti standar segmen papan atas Liga Inggris. Langsung kita mulai dari Arsenal yang sebagai tuan rumah nanti. Arsenal sekarang berada di peringkat keempat. Dari 19 pertandingan berhasil mencetak 11 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Dari 19 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 32 gol dan kemasukan 23 dengan agregat gol plus 9 dan poinnya 35. Kita langsung bahas statistik lini depan dari Arsenal. Arsenal dari 19 pertandingan itu berhasil mencetak 32 gol dengan presentasi 1,68% dan kemenangan terbesarnya yaitu 5-0 ya, rekor kemenangan terbesarnya itu lawan Norwich. Jadi kita lihat statistik Arsenal dengan presentasi 1,68%, artinya Arsenal sudah tidak masalah untuk power mencetak gol, sudah tidak ada masalah, sudah bagus. Dan di atas 1,5% ya, 1,50% menandakan bahwa Arsenal untuk power mengunci kemenangan atau mencetak kemenangan itu sudah ada. Jadi levelnya Arsenal ini bukan masalah mencetak gol lagi, tapi tinggal menjaga konsistensi agar mencetak kemenangan, mendapatkan kemenangan. Jadi Arsenal juga boleh dibilang ini statistiknya sangat luar biasa di lini depannya atau pemain yang bisa mencetak gol sudah bagus, tinggal kita lihat konsistensi dari Arsenal untuk mencetak golnya lebih lanjut. Oke, langsung kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Arsenal. Kita ambil yang paling standarnya 4 gol saja ya minimal. Di sini ada Smith Rowe ya dengan mencetak 8 gol. Lalu ada Bukayo Saka 5 gol. Lalu ada Patrick Aubameyang 4 gol dan Gabriel Martinelli 4 gol. Lalu Martin Odegaard 4 gol. Ada yang lainnya, tapi saya sebutkan yang 5 besar aja, top 5 dari Arsenal. Lalu top asisnya kita lihat ada Bukayo Saka dengan memberikan 4 asis. Ada Lacazette dengan 3 asis, lalu ada Martin Odegaard kembali 3 asis. Jadi cukup lumayan banyak ya pemain yang dimiliki oleh Arsenal. Kita total ada Smith Rowe yang sebagai top skor, lalu ada Bukayo Saka yang mencetak 5 gol dan 4 asis, lalu ada Aubameyang 4 gol, Gabriel Martinelli 4 gol, Martin Odegaard memberikan 4 gol dan 3 asis. Ya, jadi ada 5 pemain yang cukup berbahaya untuk Arsenal nanti ya, menjamu Manchester City. Setelah itu kita langsung lihat statistik lini belakang dari Arsenal bagaimana. Kita buka datanya. Arsenal dari 19 pertandingan itu kemasukan 23 gol dengan presentasi 1,21%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-5, yaitu dari Manchester City. Oke, kita langsung bahas untuk lini belakang dari Arsenal. Untuk standar segmen papan atas, jumlah rata-rata kemasukan itu saya ambil 0,8%. Dan di sini Arsenal sudah melebihi, yaitu 1,21%. Artinya lini belakang dari Arsenal kembali lagi boleh menjadi sorotan atau tanda kutip kurang cukup baik untuk pertahanan di segmen papan atas. Jadi kita lihat juga nanti bagaimana di 3 pertandingan terakhir. Apakah Arsenal ada peningkatan untuk masalah mencetak gol, lalu apakah ada penurunan untuk presentasi yang cukup tinggi di lini pertahanan Arsenal. Kita lihat nanti di 3 pertandingan terakhirnya. Tapi kalau secara overall, secara keseluruhan dari 19 pertandingan,
ya Arsenal di lini belakangnya masih cukup kurang baik, itu kesimpulannya. Lalu kita langsung bahas saja 3 pertandingan terakhir Arsenal kemarin bagaimana, apakah ada penurunan untuk masalah lini belakang ya, karena kalau presentasinya menurun di lini belakang bagus ya. Arsenal kemarin menang 0-5 atas Norwich City, lalu menang 5-1 atas Sunderland, lalu sebelumnya lagi menang 1-4 dari Leeds United. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Arsenal berhasil mencetak 14 gol dan kemasukannya hanya 2. Oke, kita langsung lihat presentasinya bahwa dengan presentasi Arsenal mencetak 14 gol, artinya 14 dibagi 3 itu sudah mencapai 4,66%. Artinya kembali lagi ya, untuk kita bandingkan dari 19 pertandingan keseluruhan, bahwa Arsenal memang benar ya, di lini depannya atau pemain yang bisa mencetak gol, memang sudah tidak ada masalah. Dan lini belakangnya yang kita menjadi sorotan, ini 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 2, artinya dengan presentasi 0,66%, Arsenal ada penurunan di presentasi untuk sektor belakang. Jadi kalau menurun artinya bagus ya presentasinya. Jadi Arsenal ada grafik yang naik untuk di lini pertahanannya dan presentasi yang turun di lini belakangnya karena kita lihat 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 2. Jadi cukup bagus untuk Arsenal, baik kesimpulannya ya, kesimpulan garis besarnya dibandingkan dari 3 pertandingan terakhir dan 19 pertandingan secara keseluruhan, Arsenal di lini depan dan lini belakangnya sudah bagus, sudah boleh dibilang perfect lah. Tinggal kita lihat konsistensinya Arsenal bagaimana. Karena ini cukup luar biasa ya, 3 pertandingan terakhirnya Arsenal 14 gol dan kemasukannya hanya 2. Itu dari Arsenal. Jadi sudah bagus dan nanti Arsenal sebagai tuan rumah melawan peringkat 1 Manchester City. Kita langsung lihat Manchester City. Manchester City sekarang berada di peringkat pertama dari 20 pertandingan, berarti hanya selisih 1 ya. Arsenal masih belum memainkan 1 pertandingan. Manchester City dari 20 pertandingan di peringkat pertama berhasil mencetak 16 kemenangan dan 2 hasil imbang, 2 kekalahan. Dan berhasil mencetak 51 gol dan kemasukan 12. Jadi agregat golnya plus 39 dan poinnya 50. Oke, kita langsung bahas statistik untuk pemain depan atau pemain yang bisa mencetak gol dari Manchester City. Kita lihat. Manchester City dari 20 pertandingan itu berhasil mencetak 51 gol dengan presentasi 2,55% dan kemenangan terbesarnya yaitu 7-0 saat lawan Leeds United. Oke, kita langsung bahas untuk lini depan dari Manchester City bahwa dengan presentasi 2,55% artinya sudah lebih dari 1,5%, bahkan sudah selisih 1,00%. Ya, kembali lagi Manchester City di power untuk mencetak gol benar-benar sudah tidak ada masalah dan power untuk mengunci kemenangan pun juga sudah aman. Jadi sebenarnya Arsenal dengan Manchester City ini sudah sama-sama mempunyai power mencetak gol dan mempunyai power untuk mengunci kemenangan. Kedua tim ini sudah sama-sama mempunyai. Hanya saja Manchester City lebih kelihatan boleh dibilang powernya sangat luar biasa karena 2,55% presentasi mencetak golnya. Jadi cukup wow sekali untuk Manchester City. Lalu kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi atau yang paling berbahaya nanti untuk Arsenal ada siapa di Manchester City. Kita lihat gol terbanyak dari Manchester City. Top skornya ada Bernardo Silva mencetak 7 gol, lalu ada Raheem Sterling 7 gol, tapi dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Kevin De Bruyne mencetak 5 gol, lalu ada Phil Foden 5 gol, dan Riyad Mahrez 5 gol. Jadi ada 5 pemain, sisanya masih ada lagi, tapi saya ambil yang top 5 dari Manchester City. Lalu di top assist kita lihat ada Gabriel Jesus dengan mencetak 7 assist. Lalu ada Cancelo mencetak 4 assist. Dan Mahrez mencetak 4 assist. Lalu ada Foden kembali mencetak 3 assist. Dan Gundogan mencetak 3 assist. Jadi cukup banyak sekali pemain yang dimiliki oleh Manchester City. Ada Bernardo Silva yang sebagai top skor dengan Raheem Sterling. Lalu ada Kevin De Bruyne, lalu ada Phil Foden yang memberikan 5 gol dan juga 3 assist ya. Lalu ada Riyad Mahrez juga yang memberikan 5 gol dan 4 assist. Lalu ada Gundogan memberikan 3 assist, lalu ada Cancelo memberikan 4 assist. Jadi ada 7 pemain ya dari Manchester City yang lumayan banyak dibandingkan dengan Arsenal tadi, dengan ya mungkin dari presentasi golnya sudah membuktikan bahwa banyak sekali pemain dari Manchester City yang bisa mencetak gol dan ini terbukti. Jadi cukup banyak untuk pemain yang harus dijaga ketat oleh pemain Arsenal nanti dari Manchester City. Itu. Lalu kita langsung lihat lini belakang dari Manchester City bagaimana. Manchester City dari 20 pertandingan itu hanya kemasukan 12. Jadi dengan presentasi rata-rata kemasukannya
0,60% dan kekalahan terbesarnya yaitu 0-2 dari Crystal Palace. Oke, kita lihat presentasinya Manchester City hanya 0,60%, artinya kan masih di bawah dari 0,8 yang tadi saya katakan standar untuk maksimal lah pertahanan suatu tim di segmen papan atas. Dan ini terlihat Manchester City masih di bawah dari 0,8, artinya pertahanan Manchester City itu sangat bagus, solid, dan kokoh. Maka dari itu boleh dibilang untuk data keseluruhan Manchester City sangat cukup bagus, sudah dibilang perfect juga, hanya tinggal lihat konsistensinya. Tapi kita juga harus melihat 3 pertandingan terakhirnya Manchester City bagaimana, apakah di lini depannya ada penurunan, atau di lini belakangnya juga ada penurunan. Kita lihat 3 pertandingan terakhirnya Manchester City. Manchester City kemarin menang 0-1 atas Brentford, lalu menang 6-3 atas Leicester City, dan menang 0-4 dari Newcastle United. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, sama seperti Arsenal, win streak tanpa belum terkalahkan, bahkan 5 pertandingan terakhir pun ada juga di Cup-nya ya, Copa Inggrisnya mungkin, itu juga sama-sama belum terkalahkan kedua tim. Dan Manchester City berhasil mencetak 8 gol ya, 11 gol, mencetak 11 gol dan kemasukan 3. Oke, jadi boleh dibilang bahwa dengan rata-rata mencetak golnya 11 dibagi 3 artinya sudah 3,66%, artinya kembali lagi Manchester City sudah membuktikan bahwa dirinya, timnya maksudnya memang bagus untuk di lini depannya, dibuktikan kalau kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi. Dan lini belakangnya pun ya ini sudah kemasukan 3, yaitu dari Leicester City. Jadi 3 dibagi 3 sudah mencapai 1,00%. Walaupun memang ada kenaikan jika kita bandingkan dari 20 pertandingan tadi di Manchester City, tapi boleh dibilang tidak terlalu berpengaruh banget karena hanya kemasukan lawan Leicester City saja, lawan Newcastle dan Brentford ya, Manchester City sebagai tim tamu tanpa kemasukan. Jadi boleh dibilang tetap bagus walaupun presentasinya sudah 1,00% kemasukannya, tapi secara kesimpulan secara keseluruhan dari 20 pertandingan dan 3 pertandingan terakhir Manchester City boleh dibilang tetap konsisten, sudah tetap bagus. Itu dari Manchester City. Lalu kita sudah membahas untuk statistik kedua tim, dan info selanjutnya saya juga harus membahas ini karena ini cukup penting juga. Arsenal ya kemarin menang 0-5 atas Norwich, itu bermain pada tanggal 26 Desember ya. Dan Manchester City kemarin menang 0-1 atas Brentford, itu baru main kemarin tanggal 30 atau hari Kamis kemarin dini hari. Artinya bahwa Arsenal di sini lebih diuntungkan masalah stamina pemain atau pemain inti yang bisa diturunkan melawan Manchester City lebih banyak pilihannya ketimbang dari Manchester City yang mungkin akan melakukan rotasi pemain karena baru kemarin bermain dan besok harus dipaksa bermain lagi. Itu. Jadi boleh dibilang dari sektor stamina nanti kita simpulkan di belakang. Intinya ini info dulu untuk kalian bahwa Arsenal lebih banyak jam istirahatnya ketimbang dari Manchester City. Ini untuk kedua tim. Lalu kita sudah mereview kedua tim baik Arsenal dan Manchester City. Sekarang kita tinggal menyimpulkan siapakah yang lebih diunggulkan. Kita langsung bahas dari masalah data klasemen dulu. Data klasemen, jika Manchester City berada di peringkat pertama dan Arsenal berada di peringkat keempat, sama-sama berada di segmen papan atas, artinya boleh dibilang tetap seimbang. Secara data klasemen itu tetap sama, karena sama-sama berada di segmen papan atas, berada di peringkat 4 besar kedua tim ini. Jadi boleh dibilang dari data klasemen seimbang. Lalu kita juga tadi bahas masalah jam istirahat kedua tim. Jika Arsenal lebih diuntungkan karena jam istirahatnya lebih banyak dan Manchester City baru main kemarin dan hanya istirahat 1 hari saja yaitu hari ini, maka dari itu untuk masalah boleh dibilang jam istirahat ya atau jam terbang dari Arsenal dan Manchester City itu lebih dimiliki oleh Arsenal, bahwa pemain yang lebih on fire atau staminanya lebih bagus ya dibandingkan dari Manchester City yang baru bermain kemarin. Artinya Arsenal yang lebih ditonjolkan jam istirahatnya lebih banyak, itu Arsenal. Jadi sudah ada 2 yang saya sebutkan bahwa data klasemen seimbang, dan masalah jam istirahat pemain boleh dibilang Arsenal yang lebih diuntungkan karena lebih lama jam istirahatnya. Lalu yang ketiga yaitu masalah home away. Di sini walaupun sama-sama berada di segmen papan atas Arsenal dan Manchester City, tapi ini bermain di kandang Arsenal. Artinya Arsenal ada kelebihan yaitu bermain di kandang dengan adanya supporter yang sebagian besar
datang, yaitu supporter dari Arsenal tentunya. Maka dari itu masalah home away saya nggak bisa hilangkan, bagaimanapun tim kandang lebih diunggulkan dari segmen boleh dibilang mental karena bermain di kandang. Maka dari itu Arsenal di ketiga masalah home away tetap Arsenal yang diuntungkan karena bermain di kandang. Lalu kita bahas juga dari masalah statistik lini depan dari Arsenal dan Manchester City. Kita lihat. Arsenal dari 19 pertandingan itu berhasil mencetak 32 gol dengan persentase 1,68%. Dan Manchester City dari 20 pertandingan berhasil mencetak 51 gol dengan persentase 2,55%. Artinya bahwa memang di sini boleh dibilang Manchester City banyak ya presentasinya. Tapi boleh dibilang karena ini sudah di atas 1,5% kedua tim, artinya tetap seimbang, tetap sama. Walaupun memang Manchester City lebih on fire di masalah mencetak gol, tapi yaitu saya katakan tadi bahwa Arsenal juga sudah di atas 1,5%. Jadi bagaimanapun juga dari total keseluruhan pertandingan yang dimiliki oleh kedua tim ini tetap seimbang masalah pemain yang bisa mencetak gol. Lalu kita juga lihat 3 pertandingan terakhirnya bagaimana. Jika Arsenal dari 3 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 14 gol dan Manchester City dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 11 gol, artinya dengan presentasi Arsenal 14 dibagi 3 yaitu sudah 4,66% ya, dan Manchester City 11 dibagi 3 sudah 3,66%. Artinya memang boleh dibilang tetap seimbang, tetap sama, tidak ada perubahan, tetap seimbang, maksudnya presentasinya sesuai dari match dari Manchester City 20 dan Arsenal 19. Jadi masalah statistik lini depan tetap boleh dibilang kesimpulannya seimbang. Lalu kita lihat lini belakang dari kedua tim ini bagaimana. Jika Arsenal dari 19 pertandingan kemasukan 23 gol dengan presentasi 1,21%, dan Manchester City dari 20 pertandingan hanya kemasukan 12 dengan presentasi 0,60%. Artinya di sini Manchester City lebih baik di sektor lini belakangnya ketimbang Arsenal, karena Arsenal sudah melebihi dari 0,8 dan Manchester City masih di bawah dari 0,8. Dan kita lihat 3 pertandingan terakhir, jika Arsenal tadi hanya kemasukan 2 dan Manchester City kemasukan 3, artinya memang di sini 3 pertandingan terakhir kan yang paling boleh dibilang paling menentukan ya. Dan di sini Arsenal memang sudah ada grafik yang bagus untuk masalah sektor pertahanannya. Dan Manchester City pun juga sama, tetap konsisten, tetap bagus walaupun kemasukan 3 dengan presentasi 1,00%, sedangkan Arsenal 0,66%. Tapi tetap bagaimanapun juga karena ini 3 pertandingan terakhir Arsenal sudah membuktikan ada grafik yang bagus. Bahkan di pertandingan sebelumnya pun di Premier League lawan West Ham clean sheet menangnya, lalu lawan Southampton juga clean sheet 3-0 menangnya. Artinya lini belakang dari Arsenal dan Manchester City boleh dikatakan seimbang. Kenapa seimbang? Karena jika kita lihat di 3 pertandingan terakhir Arsenal jelas ada peningkatan di sektor lini belakangnya. Maka dari itu saya simpulkan seimbang untuk sektor lini belakangnya. Lalu kita bahas apalagi setelah kontribusi pemain, saya kira tidak perlu harus dimunculkan di sini karena boleh dibilang tadi saya sudah melihat, kalian juga sama-sama melihat bahwa masalah kontribusi pemain boleh dibilang seimbang lah intinya. Jadi saya sudah menyimpulkan jika yang pertama sesuai dari data klasemen itu seimbang karena sama-sama berada di segmen papan atas. Kalian juga simak datanya di sini. Lalu yang kedua dari masalah jam istirahat ya atau jam terbang itu memang Arsenal yang lebih diuntungkan karena pemainnya lebih banyak jam istirahatnya ketimbang Manchester City yang baru bermain kemarin. Lalu yang ketiga ini bermain di kandang Arsenal, maka dari itu Arsenal lebih diunggulkan karena bermain di kandang. Lalu yang keempat masalah statistik lini depan boleh dikatakan seimbang walaupun memang Manchester City lebih punya kelihatan powernya lebih banyak ya, tapi sama-sama Arsenal juga sudah melebihi dari 1,5%. Maka dari itu di statistik lini depan tetap seimbang. Dan yang kelima di statistik lini belakang walaupun memang Manchester City lebih bagus di keseluruhan pertandingannya ketimbang Arsenal, tapi di 3 pertandingan terakhir bahkan 5 pertandingan terakhir Arsenal ada peningkatan yang cukup bagus di lini belakangnya. Maka dari itu di statistik lini belakang tetap dikatakan seimbang. Jadi itu sudah
kesimpulannya ini bahwa Arsenal memang ada dua yang diunggulkan, yaitu masalah sektor waktu jam istirahat dan juga bermain di kandang, dan sisanya berimbang semua. Maka dari itu kalau sesuai dari data ya tadi sudah saya simpulkan, maka dari itu saya boleh simpulkan di prediksi pertama Arsenal kemungkinan akan menang dengan skor antara 1-0 atau 2-1. Ini karena sesuai dari data ya, bermain di kandang. Lalu di prediksi kedua hasilnya akan seimbang karena bagaimanapun juga ini sama-sama big match. Tapi tetap di prediksi kedua ada presentasi hasilnya imbang. Jika imbang hasilnya antara 1 sama atau 2 sama. Lalu di prediksi ketiga yang kemungkinannya paling terkecil tapi juga masih ada harapan untuk Manchester City mendapatkan kejutan menang, yaitu Manchester City bisa menang dengan skor yang juga sama, 1-0 atau mungkin 2-1. Jadi ini prediksi tertinggi yang saya bisa berikan kepada kalian sesuai dari data, bukan sesuai dari insting feeling saya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa prediksi sepak bola itu tidak bisa kita langsung prediksi dengan pasti gitu kita terima. Tapi kalian bisa menyimpulkan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian simpulkan apakah benar sesuai prediksi data tertinggi ini Arsenal akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Manchester City yang bisa memenangkan pertandingan besok melawan Arsenal. Jadi ini aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Kembali lagi saya ingatkan, di sini belum berarti Arsenal fix menang, tapi ini presentasinya saya sudah bagi, dan Manchester City yang di prediksi ketiga juga yang terkecil tetap ada presentasinya. Artinya Manchester City juga punya harapan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arsenal. Itu aja, nanti kita coba prediksi skor di Liga Inggris lainnya jika ada big match. Itu aja, thank you ya, sampai ketemu di video berikutnya. See you.